Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dalam video conference atau Vicon pada hari ini. Karena udah banyak yang masuk, langsung dimulai aja ya. Oh iya, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik, semoga mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya semuanya. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai ekonomi pembangunan dalam perspektif syariah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu pertama mendefinisikan pengertian ekonomi pembangunan dalam Islam secara tepat. Yang kedua, menjelaskan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh ekonomi syariah dalam kajian ekonomi pembangunan. Namun, seperti biasanya, sebelum kita masuk kepada materi, kita membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan judul materi kita yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Alfiyah ya, Alfiyah Tri Ramasari. Silakan Alfiyah dibaca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terima kasih ya yang sudah membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi maknanya dari ayat ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya manusialah yang nantinya akan mengelola bumi ini dan memakmurkannya. Dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini memang tidak disia-siakan gitu. Harus ada yang memakmurkannya dan harus ada yang mengelolanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Walaupun manusia itu memang sifatnya adalah perusak. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dari makhluknya yaitu manusia, mana di antara manusia yang diciptakan Allah itu mana yang lebih baik amalnya dan mana yang tidak. Dalam surat Yusuf berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bahwasannya kita bisa melihat sejarah Nabi Yusuf dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negara Mesir. Nah, Nabi Yusuf ini kan sebenarnya bukan orang Mesir, bukan keturunan Mesir, tapi dia bukan keturunan Bani Israel. Tapi dia dikirim ke Mesir untuk memakmurkan dan mensejahterakan negara Mesir.
Sebagaimana di dalam cerita atau sejarahnya, bahwasannya Raja Mesir pada saat itu bermimpi ada 7 sapi gemuk yang dimakan dengan 7 sapi kurus. Nah, tapi kemudian Raja Mesir itu tidak tahu arti mimpi tersebut. Kemudian meminta kepada Yusuf untuk mentakwil mimpinya. Nah, ternyata maknanya bahwa negara Mesir itu nanti akan kedatangan 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Nah, untuk itu karena Mesir sedang butuh seorang pemimpin yang akan menghadapi masa tersebut, maka raja memberikan amanat kepada Nabi Yusuf untuk menjadi bendaharawan Mesir, ya. Bendaharawan Mesir untuk mengelola baik keuangan maupun nanti strategi ke depannya menghadapi masa paceklik tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf mempunyai strategi untuk menciptakan sebuah lumbung gandum yang disiapkan untuk masa paceklik di masa pemerintahan Mesir tersebut. Nah, tujuannya untuk menghadapi masa paceklik itu. Nah, jadi intinya seorang pemimpin untuk melakukan atau menciptakan sebuah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu harus adalah orang yang dapat dipercaya dan juga mempunyai pengetahuan yang luas. Bagaimana Nabi Yusuf tersebut ya di dalam surat ini. Sekarang kita masuk ke dalam presentasi kelompok 13. Jadi siapa yang kelompok 13? Bu, Muhammad Ridwan, Bu. Ya, silakan Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 13, di sini kami akan memaparkan beberapa materi terkait dari ekonomi pembangunan dalam perspektif syariah. Nah, di sini ekonomi pembangunan pada dasarnya telah melewati 3 fase yang berbeda. Fase pertama adalah ekonomi pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan slogannya yang terkenal laissez-faire. Fase ini bertahan lebih kurang 1 abad sejak publikasi The Wealth of Nations karya Adam Smith tahun 1776. Di fase kedua dimulai setelah Perang Dunia Kedua dan ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena banyak negara-negara yang baru merdeka, maka analisis masalah yang berkenaan dengan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian. Pada fase ini, fokus perhatian berpindah dari ekonomi liberalisme klasik kepada neoklasik. Strategi yang dipegang adalah ketergantungan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintah dalam perekonomian. Kapitalisme laissez-faire telah kehilangan peran ketika itu akibat peristiwa Great Depression 1929 sampai 1932. Ekonom yang sangat berperan dalam fase ini adalah John Maynard Keynes dengan bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan tahun 1936. Pada fase ini, ekonomi Keynesis dan sosialis memperoleh momentum di dunia barat. Sedangkan fase ketiga memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Dalam fase ketiga ini, perhatian ekonomi pembangunan cenderung anti kekuasaan negara dan kembali pro kepada kebebasan pasar. Fase ini terjadi mulai tahun 1970-an, yaitu ketika pelaksanaan strategi Keynes dari sosialis mulai melemah. Pada fase ini, ekonomi neoklasik mulai comeback dan menjadi paradigma yang dominan. Mereka berkeyakinan bahwa liberalisasi pasar dengan penggunaan peran pemerintah
dalam bidang ekonomi adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah negara berkembang. Fase ini juga dianggap sebagai era kebangkitan liberalisme dan ekonomi neoklasik. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ingin bertanya. Iya, silakan. Tidak ya? Di sini kan ada prinsip pembangunan ekonomi Islam ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu poin yang kedua, yaitu mengenai keadilan. Di sini kan tidak pinjang atau senjang, tapi pembangunan ekonomi yang merata. Nah, sedangkan kita banyak menemukan kesenjangan keadilan itu ya. Yang kedua mengenai keadilan. Nah, yang itu kita kan sering jumpa itu kayak misalkan keadilan ini belum merata sepenuhnya, masih ada kesenjangan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Menjawab terkait pertanyaan saudari Ida Aprianti, kalau menurut saya di ajaran agama Islam itu terjadinya kesenjangan di mungkin di sekitar lingkungan kita ya. Kalau menurut saya itu tergantung dari pribadinya itu masing-masing sih. Terjadinya kesenjangan itu kan terjadi karena individunya itu. Individunya itu dia mungkin tahu ajaran agama Islam, tapi maksud saya dia itu beragama Islam, tapi tidak diimplementasikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama Islam terhadap atau memanusiakan manusia yang lain. Sebenarnya dalam agama Islam itu ya, kalau di ajarannya itu ya keadilan itu tidak pandang bulu harusnya. Itu hanya terjadi akibat ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saja atau pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya kan kalau Islam mengajarkan kan kita agar selalu memberikan keadilan, memberikan kebaikan, dan tidak pernah ada memberikan kayak pembulian atau apalah ya. Mungkin kalau itu mereka tidak belajar dari apa yang telah diajarkan oleh ya gurunya, guru ngajinya atau dosennya, atau ya mungkin didikan orang tuanya. Itu kembali lagi kepada pribadi itu masing-masing. Tapi dalam ajaran agama Islam sih kesenjangan itu sangat tidak dianjurkan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran, idilu waqrabulit taqwa. Jadi berlakulah adil kalian akan mendekati kepada ketakwaan. Nah, orang yang adil itu berarti dia iman dan takwanya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil agar kita semua itu sejahtera. Tapi memang manusia dengan keserakahannya itu menjadi sebuah penghalang dan sebuah yang merusak menjadikan ketidakadilan di masyarakat ya. Sebenarnya prinsipnya sudah bagus, sudah benar ya. Umat Islam itu harus berlaku adil, harus adil. Tapi yang namanya manusia, kembali lagi, dia pasti ada suatu sisi di mana dia lebih condong ke salah satu pihak. Nah, kalau di dalam perekonomian itu ketidakadilan digambarkan sebagai tidak meratanya pendapatan ya. Jadi ada satu sisi ada orang kaya yang semakin kaya, kemudian yang miskin malah semakin tertindas. Nah, itu adalah kesalahan di mana sistem ekonominya itu tidak memberlakukan atau dari pelakunya sendiri, dari masyarakatnya sendiri tidak mau taat aturan pemerintah. Misalnya pemerintah menganjurkan untuk membayar pajak, tapi dia malah melanggar. Atau bagi yang umat Islam,
dia harus membayar zakat. Misalnya dia punya kelebihan harta, berarti dia harus bayar zakat mal, tapi dia tidak menunaikan. Nah, itu adalah salah satu yang menjadikan tidak meratanya keadilan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ya, mungkin itu ya. Pertumbuhan adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan itu dilihat dari peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat. Kemudian diiringi dengan kemakmuran masyarakat. Dan tetapi dalam konsep konvensional yang juga Indonesia seringkali menggunakannya, nah kalian kan dulu pernah waktu belajar ekonomi makro ya, suruh menghitung produk domestik bruto ya kan. Nah itu kalau dari sisi konvensional itu adalah ukuran pertumbuhan ekonomi. Nah kalau misalnya meningkat, ada peningkatan antara tahun ke tahun, itu berarti dia ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan kemakmuran yang sesungguhnya. Bisa saja produktivitas yang naik itu hanya berkumpul pada masyarakat yang ekonominya tinggi ya, yang masyarakat yang kaya saja. Tapi ternyata masih banyak masyarakat yang miskin di Indonesia. Nah, itulah yang menjadikan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi yang menggunakan produk domestik bruto atau pendapatan per kapita itu sebagai acuan itu tidak benar dan tidak bisa menggambarkan kemakmuran yang sesungguhnya. Nah, ini kalau pembangunan ekonomi itu perbedaannya ya tadi, karena kan pertumbuhan ekonomi itu adalah bagian dari pembangunan ekonomi, artinya selain adanya peningkatan produktivitas, di situ juga adanya perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Nah, artinya di dalam sistem perekonomian itu muncul satu hal baru yang dieksplor atau ditingkatkan. Misalnya sekarang sedang kita tingkatkan adalah ekonomi digital ya. Ekonomi digital itu misalnya dalam jual beli online, kemudian promosi barang melalui media sosial, yaitu salah satunya. Nah, itu merupakan pembangunan ekonomi karena dia ada penambahan atau perubahan struktur dan corak kegiatan. Nah, sekarang kita berubah nih, yang tadinya kita mau beli sesuatu harus jalan dulu, hanya mau beli makan harus ke tempat makannya dulu, tapi sekarang kita tinggal nunggu aja di rumah, pesan lewat handphone, kemudian tinggal diantar ya makanannya. Nah, itu salah satu contoh pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam ya merupakan hal yang syarat nilai. Nilai apa di sini? Yaitu nilai untuk memasukkan nilai moral dan juga ketuhanan. Nah, ketuhanan. Jadi di sini kita tidak boleh meninggalkan prinsip tauhid atau berpatokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berproduksi kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan hal-hal yang dihalalkan di dalam Al-Quran, dan juga menjauhi hal-hal yang diharamkan serta memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Nah, selain itu juga pertumbuhan ekonominya ini ditujukan untuk keseluruhan rakyat, keadilan dan kesejahteraan rakyat secara merata ya. Jadi yang
yang kaya, yang punya banyak harta itu harus memberikan zakatnya, zakat mal ya terutama, untuk disalurkan kepada masyarakat yang miskin, yang membutuhkan. Kemudian definisi pembangunan menurut Islam yaitu pembangunan bersifat multidimensi, mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material, tapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Nah, jadi dalam pembangunan ekonomi Islam itu ada dua dimensi. Ya, dimensi pertama yang kesejahteraan di dunia itu adalah keadilan yang merata tadi. Kemudian kesejahteraan akhirat adalah dengan kita menjaga hal-hal yang sesuai dengan syariat, kemudian kita juga mematuhi apa yang diperintahkan Allah seperti sholat, ibadah sholat, kemudian zakat, dan sebagainya ya. Nah, itu harus dua-duanya dipegang teguh. Kelemahan mengenai ekonomi pembangunan yang barat ya. Yang pertama yaitu lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia. Jadi di sisi ekonomi barat itu dia siapa yang mempunyai harta yang banyak berarti dia sudah mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan hanya materi tapi juga kebahagiaan akhirat, yaitu dengan memenuhi ibadah kepada Allah. Dan juga kebahagiaan itu bukan untuk kita juga sendiri, tapi harta kita itu adalah punya bagian orang lain yang harus kita berikan gitu. Harta kita itu adalah bagian orang lain juga, bagian orang-orang yang kurang mampu. Makanya kita harus memberikan sedekah, zakat, infak, dan sedekah ya. Yang kedua adalah mengabaikan peranan nilai moral dalam reformasi individu dan sosial dan terlalu berlebihan menekankan peran pasar atau negara. Nah, jadi salah satu ekonomi barat yang pertama tadi adalah ekonomi klasik kan. Nah, ekonomi klasik itu adalah ekonomi yang punya pemahaman bahwa sistem pasar adalah sistem yang tidak usah ada campur tangan pemerintah di dalamnya, di mana harga-harga akan stabil dengan sendirinya dengan adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Tetapi kenyataannya harga-harga itu tidak bisa serta-merta menjadi stabil karena bisa saja di dalam sana ada spekulan-spekulan atau orang-orang yang menimbun barang atau barang yang seharusnya menjadi hak milik seluruh masyarakat. Misalnya dulu kita pernah krisis ya, bawang merah, bawang putih di pasaran mahal. Nah, itu ternyata ada oknum yang menimbun bawang tersebut ya, kemudian sengaja dibakar ya. Nah, itu karena waktu itu para petani Indonesia itu kalah saing dengan petani dari luar negeri, dari impor ya. Makanya mereka kecewa, akhirnya mereka melakukan tindakan tersebut. Hanya konsep dari harga pasar ini itu sebenarnya tidak benar ya. Karena di sana bisa jadi ada seorang yang melakukan penimbunan. Nah, di sini makanya ditekankan adanya nilai moral. Nilai moral adalah kejujuran salah satunya. Kejujuran dan kesadaran terhadap sesama ya. Nah, ini harus ditekankan. Kemudian tidak memiliki komitmen kepada persaudaraan. Nah, ini yang tadi ya, berkaitan sama yang nomor 2 ini.
dan keadilan sosioekonomi, dan tidak pula memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral yang disetujui masyarakat. Yang keempat, ketidakmampuan direalisasikannya sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh, dan distribusi pendapatan dan kekayaan mereka. Jadi karena mereka sudah konsepnya adalah liberalisme ya, kapitalisme, jadi mereka tidak lagi memikirkan kesejahteraan masyarakat lainnya yang kekurangan atau yang miskin. Makanya dia inginnya dalam ekonomi barat itu kesempatan kerja penuh. Jadi semua masyarakat itu harus bekerja. Nah, sedangkan yang bekerja itu adalah yang miskin biasanya, yang menjadi pekerja buruh pada orang yang punya modal atau yang kaya. Nah, di sanalah upah menjadi tidak adil ya. Kadang mereka buruh malah diberikan upah yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian potensi pertumbuhan ekonomi Islam. Jadi ada beberapa poin di sini yang menjadi potensi ekonomi Islam, terutama juga di Indonesia ya. Ada 4, yaitu yang pertama sumber daya. Sumber daya ini adalah sumber daya alam ya. Kemudian yang kedua sumber daya manusia. 3 ada wirausaha. Yang keempat adalah teknologi. Nah, untuk sumber daya yang dapat dikelola itu adalah tanah. Nah, di Indonesia ini tanah atau wilayah yang masih kosong dan dapat dijadikan lahan potensial itu masih sangat banyak, terutama di kawasan Kalimantan ya. Nah, di Kalimantan masih banyak yang belum terjamah, banyak hutan-hutan, tapi di sana juga sudah menghasilkan, seperti hasil yang paling banyak di Indonesia itu adalah sawit ya, atau VCO. VCO itu adalah salah satu produk ekspor Indonesia. Kemudian sumber daya alam yang lainnya seperti ada yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui ya. Kalau di Indonesia itu adalah sumber emas di Papua. Nah, pada saat itu memang Indonesia belum bisa menggali atau menemukan sumber emas tersebut, kan, tetapi sumber tersebut sudah didahului oleh luar negeri ya, sudah didahului oleh Amerika Serikat dengan adanya PT Freeport. Nah, itu sangat amat disayangkan karena harusnya sumber tersebut menjadi kekayaan negara, kan, tetapi malah diambil oleh negara lain. Nah, kemudian pada tahun 2016 kalau nggak salah ya, itu sempat 2018 apa kalau nggak salah, sempat mau diberhentikan kontrak kerjanya ya, akan tetapi malah diperpanjang lagi karena ya itu ada sesuatu, ada suap menyuap di situ. Nah, makanya itu suatu yang amat disayangkan ya. Seandainya Indonesia itu bisa memiliki tambang emas itu, berarti udah kaya Indonesia. Kemudian ada mesin. Nah, sebagai Indonesia itu memang masih kurang dalam hal mesin atau teknologi ya. Ini harus masuk ke dalam teknologi. Jadi mesin-mesin yang ada di Indonesia itu seperti misalnya mesin penyedot minyak bumi ya, itu juga dari luar negeri. Kemudian mesin-mesin pabrik-pabrik juga dari luar negeri dan banyak yang lainnya. Nah, Indonesia memang masih sangat kurang dalam hal teknologi dan juga pengetahuan tentang teknologi ya.
maka Indonesia itu salah satunya menjadi mesin ini menjadi hambatan penguasaannya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.